Bahi anak itu kadang hidup terasa seperti sebuah kolam air gelap yang ada di mana-mana. Ia tidak tahu di mana letaknya, tetapi saat waktunya tiba, bayangan itu muncul perlahan, membuat tubuhnya menggigil. Rasanya seperti tenggelam dalam arus deras, berusaha bernapas lewat celah udara kecil di langit-langit. Tapi udara yang masuk justru kering dan membakar tenggorokan. Air dan dahaga, dingin dan panas, seakan bergabung menyerangnya dari segala arah. Dunia begitu luas, namun ia merasa tak ada satu tempat pun yang benar-benar bisa menerimanya. Ia mencari suara, namun yang didapat hanyalah kesunyian. Dan ketika mencari kesunyian, justru suara asing itu yang terdengar. Kadang suara itu seakan menekan tombol tersembunyi jauh di dalam otaknya. Hatinya bagaikan sungai besar setelah hujan lebat, meluap dan menghanyutkan semua penunjuk arah. Bahkan setiap kali melihat banjir di berita, ia berkata dalam hati, "Itulah dia, itulah hatiku." Sebelum pergi dari rumah, ia menyiapkan diri dengan saksama. Ia mencuci tangan dan wajah, memotong kuku, membersihkan telinga, lalu menyikat gigi. Ia tidak terburu-buru, memastikan tubuhnya benar-benar bersih. Sesekali ia menatap wajahnya di cermin wajah yang diwarisinya dari ayah dan ibu, yang bahkan sulit ia ingat. Ia bisa melatih tubuhnya menjadi kuat, menahan emosi, bahkan menghapus bayangan ibunya dari ingatan. Namun, ia tidak bisa menghapus alis tebal ayahnya atau garis dalam di antara kedua alis. DNA itu melekat. Jika ia ingin menyingkirkan warisan itu, maka satu-satunya cara adalah menyingkirkan dirinya sendiri. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya. Sebuah alat, semacam mekanisme yang tertanam begitu saja. Setelah mematikan lampu kamar mandi, ia melangkah keluar. Rumah diliputi kesunyian yang mencekam, seolah penuh bisikan orang-orang yang sudah tiada. Ia berdiri diam, menarik napas panjang. Jam dinding menunjukkan pukul 3 sore. Jarum-jarumnya dingin, seakan tak berpihak pada siapapun. Namun ia tahu jam itu pun bukan sekutunya. Hampir tiba waktunya untuk mengucapkan salam perpisahan. Ia mengangkat ransel yang sudah sering ia bawa sebelumnya. Tapi kali ini, beban itu terasa jauh lebih berat. Setelah menatap peta berulang kali, ia memutuskan tujuan. Shikoku. Tidak ada alasan khusus. Namun, semakin sering ia melihat peta, semakin kuat perasaan bahwa tempat itulah yang memanggilnya. Pulau itu terletak jauh di selatan Tokyo, dipisahkan laut dari daratan utama dengan iklim yang hangat. Ia belum pernah ke sana, tidak punya teman ataupun keluarga di sana. Justru karena itulah ia yakin jika ada yang mencarinya, Shikoku akan jadi tempat terakhir yang dipikirkan orang.